Pada tanggal 2 Juli 2024 yang lalu, baru saja diterbitkan aturan baru di mana pekerja perempuan yang melahirkan berhak mendapatkan cuti melahirkan sampai 6 bulan. Dan perusahaan tidak boleh menahannya dan gajinya juga harus tetap dibayar full. Peraturan baru ini adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 hari pertama. Jadi sesuai pasal 4 Undang-Undang baru ini, di sana ditentukan bahwa untuk ibu yang melahirkan dan statusnya pekerja atau karyawan, dia berhak mendapatkan hak cuti melahirkan sampai 6 bulan. Cuti melahirkan yang diatur di undang-undang baru ini ada 2 kategori. Pertama, cuti melahirkan secara umum, cuti melahirkan dalam keadaan normal selama minimal 3 bulan. Dan kedua, cuti melahirkan dalam keadaan khusus. Ini diberikan untuk selama waktunya maksimal 3 bulan lagi. Jadi totalnya bisa sampai 6 bulan. Cuti melahirkan normal minimal 3 bulan ditambah cuti melahirkan dalam keadaan khusus 3 bulan. Pertama, cuti melahirkan secara umum. Ini aturan dasarnya lamanya minimal 3 bulan. Ini berlaku untuk pekerja perempuan yang melahirkan dan biasanya secara normal. Aturan detailnya ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di pasal 82. Di sana ditentukan bahwa pekerja perempuan yang melahirkan berhak memperoleh cuti atau istirahat selama 3 bulan. 1,5 bulan diambil sebelum melahirkan dan 1,5 bulan lagi setelah melahirkan. Tapi dalam prakteknya di beberapa perusahaan kadang waktu istirahat 3 bulan ini diambil sekaligus oleh pekerja setelah proses melahirkan. Jadi nggak 1,5 bulan sebelum dan sesudah melahirkannya. Ini nggak salah, bisa aja dilakukan, yang penting disetujui oleh perusahaan. Jadi ini aturan dasarnya ya, secara umum cuti melahirkan diberikan untuk selama 3 bulan minimal. Minimal artinya paling sedikit ya, paling singkat 3 bulan. Dan yang kedua, cuti melahirkan dalam kondisi khusus. Ibu yang melahirkan yang berstatus pekerja berhak mendapatkan cuti tambahan maksimal 3 bulan lagi. Jadi cuti tambahan ini sifatnya tambahan, ditambahkan lagi dari jangka waktu cuti melahirkan normal tadi, maksimal 3 bulan lagi. Maksimal berarti paling lama ya, 3 bulan. Syaratnya untuk cuti tambahan 3 bulan ini adanya kondisi khusus yang menyangkut ibu yang melahirkan atau kondisi khusus menyangkut anak yang dilahirkan. Jadi kondisi khusus ini bisa menyangkut ibunya, bisa juga menyangkut anaknya. Kondisi khusus ini pada saat proses melahirkan, ibu atau anaknya ini mengalami masalah kesehatan atau gangguan kesehatan atau komplikasi pasca persalinan, termasuk mengalami keguguran. Dan di sisi lain, perusahaan atau pemberi kerja juga wajib memberikan cuti tambahan tadi, tidak boleh ditahan, tidak boleh dilarang. Nah, kondisi-kondisi khusus inilah yang bisa membuat pekerja perempuan mendapatkan hak cuti tambahan 3 bulan lagi pada saat melahirkan. Sekali lagi, syaratnya kalau pekerja yang melahirkan atau anak yang dilahirkan mengalami gangguan kesehatan seperti tadi. Sekarang bagaimana kalau pekerja perempuan yang mengalami keguguran? Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 ini menentukan dengan aturan yang sama. Di Undang-Undang 4 2024, ibu yang mengalami keguguran berhak mendapatkan waktu istirahat selama 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter ya, atau surat keterangan bidan. Kalau di Undang-Undang Ketenagakerjaan, ketentuan cuti karena keguguran ini ada diatur di pasal 82 dengan ketentuan yang sama, bahwa pekerja perempuan yang mengalami keguguran berhak mendapatkan waktu istirahat selama 1,5 bulan. Jadi pekerja perempuan yang mengalami proses melahirkan, baik secara normal atau mengalami gangguan kondisi kesehatan, termasuk mengalami keguguran dan memerlukan waktu cuti yang agak lama, ini tidak dapat diberhentikan oleh perusahaan. Kondisi-kondisi tadi tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk melakukan PHK terhadap karyawan. Alasan-alasan itu juga tidak bisa digunakan untuk membatasi hak-hak pekerja ya. Jadi hak-haknya tetap harus dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti misalnya hak untuk mendapatkan upah atau gaji. Khusus pembayaran gaji, kalau cuti melahirkannya ini diambil dalam kondisi melahirkan yang normal dan pekerjanya mengambil cuti melahirkan 3 bulan, maka gaji pekerja harus tetap dibayar full, penuh, nggak boleh dipotong. Tapi kalau proses melahirkannya mengalami gangguan kesehatan seperti tadi dan pekerjanya mengambil cuti tambahan, misalnya 3 bulan lagi, jadi total 6 bulan, maka hitungannya cuti untuk sampai bulan keempat tetap dibayar penuh dan cuti bulan kelima dan keenam masing-masing dibayar 75% dari upah seharusnya.
Selain cuti bagi ibu yang melahirkan, undang-undang ini juga mengatur tentang hak suaminya yang mungkin juga berstatus pekerja. Di Undang-Undang 4 2024 ini, ibu melahirkan berhak mendapatkan pendampingan dari suaminya pada saat melahirkan. Kalau status suaminya ini adalah kebetulan pekerja misalnya ya, karyawan perusahaan, maka suaminya juga berhak mendapatkan hak cuti. Namanya cuti pendampingan. Nah, cuti pendampingan suami ini diberikan untuk selama 2 hari selama masa persalinan dan masih bisa diperpanjang lagi sampai maksimal 3 hari berikutnya atau sesuai kesepakatan dengan perusahaan. Begitu juga kalau ibu yang melahirkan mengalami keguguran, suaminya berhak atas 2 hari cuti pendampingan. Itu tadi aturan-aturan barunya ya terkait cuti pekerja perempuan yang melahirkan, gajinya yang harus dibayar full, nggak boleh dipotong, dan cuti pendampingan bagi suaminya. Semoga berguna.